Oke, perkenalkan nama saya Rifa Sarfadila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keamanan website ya. Jadi, ketika kita membuat suatu website yang besar, biasanya kita akan memecah file-file seperti file header, kemudian footernya dan lain sebagainya. Biasanya di sini menggunakan sintaks-sintaks seperti include once atau require once. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah mengenai format file dari header tersebut ya, yang biasanya mungkin di sini menggunakan .inc atau mungkin format file yang lainnya. Hal ini ketika kita membuat file dengan format seperti ini, tentu akan bisa diakses oleh browser dengan mudah ya isi dari file header tersebut ya. Di sini misalnya saya punya pada file header ini data dari header, kemudian misalkan di sini saya buat konten. Oke, ketika kita cek, ini isi dari file kontennya, data dari header, kemudian seperti yang sudah dikatakan tadi, ketika kita membuat file dengan format file.inc, ini bisa diakses langsung oleh browser. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini muncul data dari header yang sebelumnya sudah saya buat ya. Data dari header di sini sudah muncul. Tentunya kita nggak mau hal ini terjadi ya. Misalkan di file header ini kita punya data-data penting seperti username atau password ya. Nah, seperti misalkan password atau username untuk login ya, tentu kita nggak mau semua orang mengakses file kita. Maka dari itu solusinya adalah kita harus menyimpan file tersebut dengan menggunakan format PHP ya. Caranya kita rename aja, kemudian di bagian sini kita ganti menggunakan PHP. Oke, kita cek lagi. Nah, sekarang filenya sudah tidak bisa diakses dengan mudah ya. Nah, di sini keterangannya sudah tidak bisa. Kita coba ganti header.php. Nah, tetap tidak bisa. Jadi kenapa? Karena untuk PHP sendiri dia istilahnya kan filenya ditampung oleh server sendiri ya. Jadi dia nggak bisa menampilkan isi dari header tersebut atau mungkin isi dari plain textnya. Oke, berikutnya ini adalah sedikit tips ya. Misalkan ketika kita mengakses suatu folder atau bagian dari website kita dan folder tersebut tidak memiliki file index.php, tentunya yang akan ditampilkan di sini adalah struktur dari folder tersebut gitu ya. Struktur dari foldernya. Nah, tentunya hal ini kita nggak mau nunjukin struktur folder kita gitu. Nah, salah satu caranya agar struktur folder ini tidak tampil atau tidak dapat diakses, kita tinggal membuat file.htaccess saja. Di sini kemudian isinya kita tuliskan option minus indexes, kemudian kita save. Sekarang kita akan cek, kita refresh aja. Nah, sekarang filenya, tampilan dari folder tersebut, strukturnya sudah tidak terlihat lagi, sudah tidak dapat diakses. Nah, tapi di sini kita bisa mengakses subfoldernya. Contoh misalkan yang tadi saya buat content.php, enter. Nah, isi dari konten tersebut masih bisa dilihat.
yang tidak bisa diakses adalah strukturnya saja. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara belajar mencegah serangan XXS attack ya. Nah, pada XXS attack ini biasanya hacker akan memanfaatkan script yang ada pada file PHP kita seperti JavaScript, HTML dan lain sebagainya untuk mencuri informasi-informasi penting atau melakukan sesuatu terhadap website yang kita punya ya. Nah, contohnya di sini saya buat variabel text, misalnya variabel ini adalah output inputan dari user. Saya buat JavaScript. Kemudian saya buat alert di sini, misalnya Anda dihack seperti ini. Kemudian kita echo kita cek. Nah, di sini akan muncul alert tadi yang kita buat ya, Anda dihack. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu bermasalah, tapi bayangkan karena ini hanya sebuah alert ya. Tapi bayangkan jika misalnya kita menyimpan data-data penting pada script ini, kemudian data tersebut diambil oleh hacker ya. Tentunya kita nggak mau hal itu terjadi. Nah, caranya gimana untuk mengatasi hal tersebut? Nah, teman-teman bisa menggunakan HTML special charge ya. Nah, di sini banyak sekali opsinya. Jadi untuk HTML special charge sendiri dia akan mengconvert simbol-simbol seperti tanda petik ke dalam simbol tertentu ya. Di sini fungsinya banyak sekali. Yang akan saya gunakan di sini adalah end quotes ya. Kita search aja ke bawah. Nah, ini kita copy paste aja. Kemudian kita simpan pada bagian ini. Oke, kemudian kita jalankan fungsi yang tadi, end quotes. Oke, kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, sekarang alatnya sudah nggak muncul ya. Nah, di sini kalau kita coba view page source, nah di sini simbolnya tadi yang tanda petik tadi sudah dikonvert ke simbol-simbol tertentu ya di sini. Nah, jadi sampai sini sudah berhasil.